Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Armandita, NPM 1006031919171 dari Farmasi E. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai surfaktan sebagai tugas dari mata kuliah Farmasi Fisika. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah prinsip HLB, yang kedua adalah Gibbs absorption, yang ketiga adalah potensial zeta. Sebelum kita ke pokok pembahasan, di sini ada penjelasan mengenai surfaktan. Surfaktan atau surface active agent adalah zat aktif permukaan atau zat yang diabsorpsi pada antarmuka suatu zat cairan yang berbeda jenis. Surfaktan merupakan molekul yang bersifat amfifilik, yaitu suatu molekul yang memiliki gugus hidrofil. Gugus hidrofil ini berada di kepala dari surfaktan. Dia bersifat polar karena menyukai air. Dan gugus hidrofobik, yaitu ada di ekor dari surfaktan, tidak suka air, bersifat nonpolar. Surfaktan ini akan berikatan baik dengan pelarut polar, yaitu air, dan pelarut nonpolar, yaitu minyak. Selanjutnya ada fungsi dari surfaktan. Yang pertama adalah menurunkan tegangan permukaan, yang kedua adalah meningkatkan kelarutan suatu zat, yang ketiga adalah sebagai pembasah, keempat sebagai emulgator, dan kelima sebagai deterjen. Kita masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama, ada prinsip HLB. HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance adalah ukuran keseimbangan hidrofilik-hidrofobik dari suatu zat aktif permukaan. Kita lihat gambar yang di sini. Di gambar yang pertama, ini ada gambar surfaktan yang ekornya lebih besar daripada kepalanya. Di sini artinya dia bersifat lipofilik atau suka minyak, tidak suka air, hidrofobik. Contohnya adalah span 80. Di gambar yang kedua, di sini ada kepala surfaktan yang lebih besar daripada ekornya. Dia akan bersifat hidrofilik, artinya suka air dan akan larut dalam air. Ini contohnya adalah twin 80. Semakin tinggi nilai HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut. Sebaliknya, semakin rendah nilai HLB, maka semakin hidrofobik zat tersebut. Di sini ada contoh dari nilai HLB yang tinggi, nilai HLB yang rendah, dan nilai HLB yang seimbang atau sesuai. Ketika nilai HLB ini tinggi, kepala dari surfaktan akan lebih besar daripada ekornya, sehingga surfaktan akan cenderung berada di fase air, karena dia bersifat hidrofilik. Sedangkan ketika nilai HLB-nya rendah, ekor dari surfaktan ini akan lebih besar dari kepalanya, sehingga dia akan berada di fase minyak. Ketika surfaktan memiliki nilai HLB yang seimbang atau sesuai, maka kepala dan ekor dari surfaktan ini akan sama besarnya, sehingga surfaktan akan berada di antarmuka dari air dan minyak. Selanjutnya adalah Gibbs absorption. Gibbs absorption ini adalah fenomena dari fungsi surfaktan sebagai pembasah. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, artinya zat tersebut semakin mudah dibasahi karena tegangan permukaan zat telah menurun. Contohnya ada di tanah yang kering. Ketika tanah menjadi kering, air tidak akan menyerap ke dalam si tanah, sehingga air akan berada di permukaan tanah saja. Tanah kering ini bersifat hidrofobik.
Hal ini disebabkan karena terjadinya dekomposisi bahan organik dan organisme, sehingga terjadi penumpukan lapisan lilin yang melapisi tanah, sehingga si air ini tidak akan bisa masuk ke dalam air dan menjadikan tanah ini kering. Bagaimana surfaktan membantu air agar terabsorpsi ke dalam tanah? Nah, di sini ketika surfaktan ditambahkan ke tanah kering, ekor dari surfaktan yang bersifat hidrofobik akan ditarik ke permukaan tanah yang bersifat hidrofobik juga. Sedangkan kepala surfaktan akan berada pada molekul air, sehingga tanah yang kering dapat mampu menyerap air. Yang terakhir, ada potensial zeta. Potensial zeta dalam suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi di mana partikel padat tidak dapat larut dalam pembawanya, yaitu air. Suspensi merupakan bentuk sediaan cair yang dapat dipilih untuk jenis obat yang tidak larut dalam air. Suspensi memiliki kecenderungan untuk bersifat dan membentuk suatu agregat sehingga mengendap di dasar botol atau disebut dengan fokulasi. Adanya potensial zeta ini sebagai parameter muatan listrik antara partikel koloid. Dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka kemungkinan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadi fokulasi. Sedangkan semakin kecil potensial zeta, maka semakin besar kemungkinan partikel-partikel tersebut dapat bersatu. Sedangkan semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya fokulasi. Potensial zeta yang bernilai tinggi akan menghasilkan koloid yang stabil. Sehingga potensial zeta dalam suspensi ini fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya fokulasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.